Ini adalah sepeda listrik Uwinfly yang merupakan varian tertinggi, yaitu Uwinfly RF8. Harganya pun lebih mahal, yaitu 5 juta rupiah. Lalu apa saja kesan-kesan saya selama pemakaian 10 hari atau lebih dari seminggu ini? Hanya 2 kata, yaitu menyenangkan dan menguntungkan. Meskipun memang ada sedikit kesalnya sih. Kita mulai saja dari yang menyenangkan. Apa aja? Yang pertama, baterai. Performa baterai cukup bisa diandalkan. Saya kalau ngecas sehari sekali. Sebelum tidur tinggal dicolokkan charger listrik ke sepedanya, lalu ditinggal tidur. Kemudian pagi-pagi setelah bangun tidur dicabut chargernya atau sekitar 8 jam dicas. Meski dicas tidak sampai full 100% atau lampu chargernya masih merah, tapi sudah bisa dioperasikan hampir seharian. Kebetulan sepeda saya itu sepeda capek. Rata-rata pemakaian sehari-hari dari baterai 4 bar sampai 1 bar itu bisa sekitar kurang lebih 45 km. Bahkan saya pernah tembus sampai sekali ngecas 49 km. Kayaknya kalau dipaksakan bisa tembus 50 km sih, sampai tenaganya berkurang dan indikator baterainya 1 bar yang kedap-kedip. Padahal daya tempuh yang ditawarkan hanya sampai 40 km. Ini keren sih karena melebihi ekspektasi. Tapi catatannya, pilih sepeda yang baterai akinya 20 Ah ya, jangan yang 12 Ah, karena lebih cepat habis yang 12 Ah. Terus kalau mau dicas sampai 100% atau lampunya berubah sampai hijau, lampu charger maksudnya, maka harus dicas sekitar 9 jam lebih. Tapi menurut saya sih tidak jauh beda dicas 8 jam dengan 9 jam terhadap daya tempuhnya. Kedua yang menyenangkan adalah tenaganya. Performanya kalau di gas tenaganya cukup gesit atau cekatan. Apalagi kalau pakai mode 3, tenaganya lebih kencang lagi. Kecepatan bisa sampai 40 km per jam. Bahkan bisa mentok sampai 45 km per jam di jalan yang lurus atau turunan. Itu karena dinamonya berbeda dengan DF8 atau tipe di bawahnya, dimana lebih bagus RF8 tentunya. Sedangkan mode 1 atau 2 itu kadang dibatasi kecepatannya sampai 35 km per jam walaupun sudah digas full. Terus kalau pas di tanjakan curam, kadang suka pindah sendiri modenya dari 2 pindah otomatis ke mode 3 agar tanjakannya bisa dilibas habis. Oh iya, makin ringan bobot pengendaranya, makin bisa nanjak sepedanya. Pernah saya tes di tanjakan yang sama-sama kemiringannya di 20 derajat, namun pengendara yang beratnya 40 kg bisa nanjak, tapi yang beratnya 60 kg itu gagal nanjak. Yang ketiga, kekuatannya. Overall of Uwinfly RF8 ini durability-nya cukup bagus dan kuat. Sampai saat ini sudah semingguan lebih, itu belum ada keluhan yang aneh-aneh. Misalnya di shock breaker-nya, rem, stang, bodinya, dan lain-lain. Belum ada bunyi mengganggu. Padahal medan jalannya di tempat saya itu banyak bolongan dan polisi tidurnya. Apalagi kadang sepedanya dipakai boncengan oleh 3 orang anak kecil. Tapi alhamdulillah selama ini sih baik-baik saja ya sepedanya. Bahkan sepeda ini pernah jatuh ke got karena pengendaranya baru pertama pakai dan masih belajar. Paling yang kena dampaknya itu adalah dudukan keranjang jadi agak moncong sedikit, bagian bodi bawahnya sedikit kebuka, serta bagian belakangnya copot sedikit. Juga lampunya tidak lagi nempel dengan presisi ya, jadi goyang-goyang. Terus pernah juga speedometernya patah sampai ngegantung. Untung kabelnya tidak putus, jadi masih berfungsi normal. Belum tahu untuk penyebab pastinya apakah karena jatuh atau anak-anak yang iseng. Kemudian saya lem aja dengan lem plastik besi dan sekarang kembali nempel di stang dan tetap normal. Jadi ada 3 yang mengasihkan dari sepeda RF8 ini, yaitu baterainya, tenaganya, dan kekuatan rangka atau bodinya. Lalu apa saja sih yang menguntungkan dari sepeda ini? Ternyata sepeda listrik ini bisa menghasilkan uang juga dengan cara disewakan. Kebetulan saya orang pertama di kampung, saya beli sepeda listrik. Sebenarnya ada sih di kampung sebelah yang punya dan disewakan juga. Sehingga anak kecil pun pada nyebrang ke kampung sebelah. Akhirnya saya beli
dan baru 1 hari mendarat dari toko, sepedanya langsung saya sewakan. Dan ternyata banyak sekali peminatnya, apalagi ini pas lagi musim liburan sekolah. Banyak anak-anak yang rela-rela ngantri, bayar duluan untuk booking, ada juga yang patungan sesama temannya. Nah, sepeda ini saya kenakan tarif sewa sebesar 10.000 per setengah jam atau 20.000 sejam. Untungnya sekali ngecas sepeda ini bisa menempuh jarak 45 km lebih, sehingga saya bisa dapat omset mencapai 100 ribuan sehari atau sekitar 10 penyewa dengan pemakaian 4 km per orangnya. Nah, tentunya orang-orang di sekitar saya pun mungkin membayangkan keuntungan sewa. Kalau sebulan bisa untung 3 juta nih, katakanlah 2,5 juta, maka 2 bulan aja udah balik modal atau kebeli 1 sepeda listrik lagi. Akhirnya 2 hari setelah saya beli, ternyata satu persatu tetangga saya dan warga di kampung saya banyak yang ikut-ikutan beli juga dan disewakan. Bahkan ada yang banting harga 15.000 sejam, ada juga yang 10.000 sejam. Sementara saya 10.000 setengah jam. Intinya mereka belum pada beli sepeda listrik bukan karena gak mampu beli, tapi gak tahu keuntungannya. Kalau udah tahu keuntungannya, mereka pun berlomba beli sepeda listrik. Terakhir yang sudah saya suka adalah pertama, tidak ada indikator persentase baterai, cuma bar aja yang kadang-kadang berubah-ubah sehingga kurang begitu akurat untuk tenaga baterainya. Kedua, odometernya aneh. Biasanya kan kalau baru dinyalain nanti muncul total kilometer tuh 35 kilo. Nah, cuma sebentar aja nih, nanti habis itu hilang lagi, hilang, nanti muncul jadi angka 0. Nah, angka 0 ini kan kilometer setiap kali pakai tuh yang selalu reset kalau dihidupin dan dimatikan gitu kan. Misalnya saya pakai sekarang nih, ini kan 0, 5 kilo. Nah, udah 5 kilo saya matikan, nanti saya hidupkan, nanti angka 35 itu jadi nambah nih jadi 40 kilo. Terus aja begitu, begitu akumulasi terus nambah terus kan. Nah, yang saya masalahkan tuh ini, yang angka 35 ini. Yang tadinya saya tuh udah nyampe ini loh, 280 km kan. Berarti dari saya beli sampai ini saya pakai sudah menjelajah 250 kiloan kan. Nah, harusnya sekarang tiba-tiba 0 sampai kembali lagi ke angka 35. Gitu. Nah, jadi bukan angka ininya ya yang bermasalah ya. Bukan juga angka kecepatan berjalannya, tapi yang saya masalahkan itu totalnya dari awal yang ini nih tadi. Nah, 35 ini saya harusnya nanti begitu nanti udah nyampe 300 km tiba-tiba hilang lagi. Nah, nanti kan saya juga nggak tahu nih sebenarnya sepeda ini udah jalan berapa kilometer sih dari awal saya beli sampai sekarang gitu kan. Itu aja sih. Sudah saya tanyakan ke tab marketingnya atau ke teknisinya, jawaban dari teknisnya adalah kurang memuaskan. Katanya emang fiturnya begitu. Yang ketiga, posisi stang suka berubah ke belakang. Meskipun posisi berkendara RF8 ini lebih nyaman dari tipe lainnya karena stang lebih pendek kayak motor, tapi terkadang suka ke belakang sendiri sehingga harus didorong lagi ke depan. Jadi kurang maksimal aja kekencangannya. Jadi itulah pengalaman saya bersama sepeda listrik Uwin Fly RF8. Semoga tetap awet dipakainya. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama, silakan komentar di kolom komentar dan jangan lupa